Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak itu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat? Masih. Coba dulu tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Semangat ya. Sudah makan? Dah. Sudah siap belajar? Dah. Siswa kelas 5 apa kabar? Baik. Siswa kelas 5 apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5 apa kabar? Baik. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar, dengar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Nah sekarang sebelum masuk ke materi kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Ada yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Tidak masuk semua ya? Tidak masuk semua. Kalau masuk semua berarti kita sudah siap belajar. Nah, ada yang sakit, ada yang absen. Nah, sekarang kita berdoa dulu sebelum belajar. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sadaqallahul azim. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru ya. Materi baru. Dulu kita sudah belajar tentang Asmaul Husna. Nah, sekarang kita belajar tentang zakat, fitrah, infak, dan sedekah. Ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi intinya, nah perlu Ibu jelaskan. Nah, kenapa pentingnya kita mempelajari zakat? Yaitu supaya kita bisa mensucikan harta kita. Ya. Kemudian yang pertama tujuannya itu adalah kita bisa mengetahui makna zakat fitrah dengan benar. Fitrah itu artinya suci, bersih. Maka harta itu perlu dibersihkan. Nah, tujuan yang kedua yaitu untuk menunjukkan bagaimana perilaku kita kepada orang lain, misalnya dengan sikap kita yang dermawan kepada orang lain, ya, memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Nah, yang ketiga yaitu adalah ketentuan zakat fitrah dengan benar. Maka dari situ kita akan bisa mengetahui tentang pentingnya untuk melakukan atau memberikan atau yang namanya dengan zakat fitrah, ya. Zakat fitrah itu tujuannya yang pertama. Nah, selanjutnya dalam pelajaran ini nanti kalian Ibu akan memberikan beberapa kelompok yang sudah dibagikan
kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Ini kelompok 1, 2, 3. Ya, jadi ada 3 kelompok. Nah, untuk ini nanti ya dalam mempelajari tentang zakat ini ya, bagaimana kaitannya dengan orang yang memerlukan zakat, membutuhkan zakat. Karena zakat itu ada beberapa golongan yang akan menerima, yang berhak menerima zakat. Nah, zakat fitrah itu ya ada 8 golongan. Nah, yang pertama yang Ibu sampaikan itu adalah tentang pengertian zakat. Ya. Oke, akan kita berikan bukunya. Tentang zakat. Nah, zakat itu ada 2 ya. Ini materi kita pada hari ini adalah tentang zakat, kemudian infak dan sedekah ya. Nah, tapi yang kita pelajari pada hari ini yaitu adalah tentang zakat. Ini judulnya yang kita pelajari sekarang itu adalah tentang zakat. Nah, zakat ini ada 2. Zakat ada 2. Yang pertama namanya zakat fitrah. Yang kedua namanya zakat mal. Ya, zakat mal ini sama dengan zakat harta. Ini yang fitrah ini yang suci ya. Zakat harta. Ini pangan ya. Seperti sejenis fitrah ini dan sejenis pangan. Misalnya ada beras ya, ada beras itu yang ini kan zakatkan seperti beras ya, ini harga. Nah, bagaimana kita mengolah zakat ini supaya nanti orang yang membutuhkan bisa menerima zakat ya. Terus ini yang pertama tadi ada zakat ada 2 dengan nama zakat fitrah, terus ada namanya zakat mal ya. Terus golongan yang berhak menerima zakat itu ada 8. Yang berhak menerima zakat ada 8 ya. Nah, yang berhak menerima zakat itu ada 8. Menerima zakat ada 8 golongan. Ya. Yang pertama ada namanya semuanya. Yang kedua ada terus yang ketiga ada namanya apa? Ada yang tahu? Rikab itu sama dengan yang budak ya. Budak. Terus ada namanya amil. Ini adalah orang yang mengurus zakat ya. Ini yang berhak menerima 8 golongan ini yang dinamakan dengan mustahik zakat ya. Mustahik zakat. Terus yang kelima ya, kemudian ada mu'alaf. Terus yang keenam ada sabilillah. Yang 7 ibnu sabil. 8 itu adalah ya. Ini ada namanya garim ya. Garim, kemudian di sini yang namanya sabilillah. Terus ini
Yuda, ini Ibnu. Ya, jadi ada 8 golongan. Nah, kemudian yang namanya yang berhak menerima zakat ini fakir, tapi dia tidak bisa bekerja, tapi dia mampu untuk memberikan kan keluarganya. Kalau ini miskin, ini nggak ada kerjanya. Ini yang nggak ada kerjanya, dia nggak mampu. Ini nggak ada miskin ini karena dia mampu bekerja tapi tidak mampu untuk mencukupi keluarganya. Ini Yarim itu orang yang miskin, kemudian Amil orang yang orang yang ngurus zakat. Ini adalah orang yang baru masuk Islam. Ini budak, ini adalah orang yang diperbudakkan. Kemudian Ibnu Sabil itu adalah seperti kita yang pelajar, ya, belajar misalnya pria itu. Terus alhamdulillah ini adalah syafi'iyah, ya, orang yang berdakwah di jalan Allah. Kemudian ada lagi yang namanya zakat. Zakat itu berasal dari kata zakka yuzaki tazkiyah, ya, yang artinya bersih dan suci. Ya, zakat ini artinya bersih dan suci. Kemudian kalau menurut istilah namanya zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat. Nah, di sini ada, nanti Ibu bagikan bukunya, ya. Kemudian ada lagi yang namanya itu tentang zakat fitrah. Kemudian zakat fitrah, nah, syaratnya apa? Yang wajib, orang yang wajib mengeluarkan zakat itu ada 3 syaratnya. Yang pertama adalah agama Islam, kemudian penghasilan yang cukup, dan orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Nah, kalau dia sudah meninggal, nggak ada lagi, ya. Terus yang kedua ada namanya zakat mal, kan? Ada namanya zakat, ya, zakat mal, ya. Nah, ini zakat mal. Terus zakat mal itu adalah zakat harta, ya, mengeluarkan harta kekayaan. Kalau ini tadi mengeluarkan dari bahan pangan, ini mengeluarkan harta kekayaan. Syaratnya sama, ya, harta adalah orang pemiliknya, bukan orang Kristen, ya. Kemudian dia juga tidak ini secara besar saja yang bisa, ya. Kemudian selanjutnya itu golongan tadi. Ada berapa golongan orang yang berhak menerima zakat? 4. Apa yang dimaksudkan dengan zakat tadi? Zakat tadi mengeluarkan harta kepada siapa? Kepada yang membutuhkan. Ya. Zakat terbagi menjadi berapa? 2. Ada zakat fitrah dan zakat. Kalau zakat termasuk rukun Islam nggak? Ya. Rukun Islam yang keberapa? 4. Yang keberapa? Ketiga. Coba sebutkan rukun Islamnya. Rukun Islam ada 1. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2. Ya, 3. Puasa di bulan Ramadan. 4. Membayar zakat. 5. Mengaji bagi yang mampu. Ada yang ketiga, ada yang keempat. Ada yang sebenarnya itu adalah yang
untuk selanjutnya. Tugasnya, ini ada buku. Ya, ini ada buku namanya yang dibagikan. Ini silakan kalian pelajari. Nanti tugasnya siapa yang cepat membuat pertanyaan. Ya, tapi tidak boleh sama ya pertanyaannya ya, tidak boleh sama. Nanti pertanyaan itu dikumpulkan, kemudian ibu bacakan dan tulis, ya, bacakan dan tulis dari kelompok kalian. Ibu tulis pertanyaannya, maka nanti akan dijawab. Ya, bagikan dulu bukunya per kelompok, silakan putar kelompoknya. Ini ya, buka halaman 30. Silakan buka halaman 30. Sudah? Buka halaman 30. Sudah? Nah, silakan kamu pelajari dulu halaman 30 itu. Pelajari dulu halaman 30. Nah, silakan dipelajari dulu beberapa menit. Silakan dipelajari. Ya, ada 3. Nah, silakan dikerjakan ya. Nah, kerjakan. Apa arti zakat menurut istilah? Nanti silakan ditanyakan sama kawannya yang membuat soal. Nah, silakan kerjakan. Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakat seperti beras dan emas. Sebutkan 4 golongan yang berhak menerima zakat: fakir, miskin, amil, dan mualaf. Ya. Jadi terjawab sudah 4 buah soal yang dibuat oleh kelompok 3. Nah, jawabannya alhamdulillah sudah betul walaupun masih ada kekurangan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Dan tepuk tangan untuk semua kelompok yang telah membuat soal. Sudah? Ya, mungkin sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Ya, itu sebelumnya ya, tanya jawab yang kita lakukan sudah selesai. Kemudian untuk penilaiannya, yang cepat membuat soal itu semuanya cepat membuat soal, tapi yang terpilih tadi adalah kelompok 3. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 3 dan kelompok lainnya. Tepuk tangan semuanya.